Shalom. Shalom. Kembali lagi kita bertemu di Mukjizat Zaman Now. Lebih semangat ya semuanya untuk bertemu di malam hari ini kita. Mari kita sama-sama menyaksikan Mukjizat Zaman Now untuk kita bertumbuh, berkembang bersama-sama. Dalam nama Yesus kita memulai ibadah kita malam hari ini. Mari saya undang semuanya, saudara terkasih, Bapak Ibu, untuk kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan untuk semua hidup kami. Dan juga untuk malam hari ini kami satukan hati kami di Mukjizat Zaman Now ini. Karena kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu pasti terjadi untuk hidup kami semua. Begitu juga di malam hari ini. Siapapun kami, dimanapun kami berada Tuhan, kami mau satukan hati kami. Biarlah Engkau ada dan Engkau bertahta di setiap pujian penyembahan kami dan setiap ibadah kami. Terjadilah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian untuk kita mulai ibadah kita malam hari ini. Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ku
sepanjang hidupku, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu, shalom, puji Tuhan. Ya, saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Apakah Bapak Ibu senang berjumpa dengan saya? Wah, pasti senang. Iya, saya langsung aja bilang pasti. Kenapa? Karena akan diberkati. Ya, amin Bapak Ibu. Ya. Nah, saya selalu membaca ayat 2 Petrus 1 ayat 2. Saya selalu membaca 2 Petrus 1 ayat 2. Ayat ini berkata, kasih karunia dan damai sejahtera berlimpah di dalam kehidupan kita oleh pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saya selalu mengkhotbahkan tentang Allah dan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Iya. Nah, supaya apa? Setiap kita yang hadir, kayaknya ini terlalu tinggi Pak. Terlalu tinggi, kayaknya ada feedback. Iya. Kurang dikit Pak. Iya. Oke. Jangan terlalu banyak, terlalu berat. Oke. Ya, makasih Pak. Iya Bapak Ibu. Jadi kasih karunia dan damai sejahtera akan berlimpah di dalam kehidupan kita oleh pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saya selalu mengkhotbahkan tentang Allah dan Tuhan Yesus. Amin. Bahkan saya mengkhotbahkan berurutan dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan terus sampai Wahyu. Tapi kesimpulannya harus Tuhan Yesus. Nah, hari ini adalah kitab ke-24 dari Alkitab, dan kitab itu adalah kitab Yeremia. Ya, kitab Yeremia. Dan judul khotbah kita adalah Pembuangan Babel. Judul khotbah kita adalah Pembuangan Babel. Apa judulnya Bapak Ibu? Pembuangan Babel. Ya. Yeremia itu Bapak Ibu sering juga disebut nabi yang merata. Kenapa? Bahkan dia juga menulis kitab ratapan. Ya Bapak Ibu. Kenapa dia disebut nabi merata? Karena dia meratapi dosa orang Israel dan ancaman pembuangan orang Israel ke Babel. Ya Bapak Ibu. Ya. Dan Nabi, saya sudah pelajari perjanjian lama Bapak Ibu. Nabi tugasnya itu ada 2. Ya, pertama adalah menyebut dosa-dosa orang Israel. Yang kedua adalah menubuatkan hukuman Allah atas dosa itu. Ya, itulah sebabnya orang Israel sebenarnya punya tugas kenabian. Itu adalah menyampaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tetapi tugas kedua yang harus dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh orang Kristen, adalah tidak menunjukkan dosa orang lain dan tidak menubuatkan hukuman Allah atas dosa itu. Iya, itulah sebabnya jabatan orang Kristen hanya 2, imam dan raja. Makanya kita disebut imamat yang raja. Padahal sebenarnya jabatan kita 3, nabi. Ya, tetapi nabi tidak disebut jabatan kita karena tugas kenabian hanya 1 yang kita lakukan. Nah, Yeremia salah satu nabi, maka kita bisa melihat Yeremia juga menyatakan dosa orang Israel dan menubuatkan hukuman Allah atas orang Israel. Ya, karena itulah dia menubuatkan tentang pembuangan orang Israel ke Babel. Ya, Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu. Ya, karena kondisi karena saya ingin mengkhotbahkan Alkitab itu seluruhnya, dan itu juga saya ingin undang jemaah juga membaca Alkitab seluruhnya Bapak Ibu dari Kejadian dan Wahyu. Maka pendeta juga harus membaca Alkitab dari Kejadian dan Wahyu. Nah, sekarang saya membuat khotbah dari Kejadian dan Wahyu. Oke Bapak Ibu ya. Dari situ saya bisa sadar bahwa sifat Nabi demikian, menyatakan dosa, yang kedua membuatkan hukuman Allah atas dosa. Nah, kita lihat bagaimana hukuman Allah. Kita coba buka Yeremia 1 ayat 16 dulu. Ya.
Baru nanti kita buka yang kedua, Yeremia 25, tentang nubuatan hukuman Allah atas dosa orang Israel. Dan itu adalah pembuangan ke Babel. Kita buka dulu Yeremia 1:16. Nih, saya bacakan ya. Maka aku, itu berarti Allah, huruf besar ini, akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Seperti itu. Jadi ini kita Yeremia menubuatkan hukuman Allah atas dosa orang Israel. Nah inilah tipikal dari Nabi. Menyatakan dosa. Yang kedua, menubuatkan hukuman Allah atas dosa. Tuh Bapak Ibu, ya kan? Nah, sudah tahu kan? Tuh, ya. Dan ini juga menunjukkan, menyatakan bahwa orang Israel itu menyembah berhala yang mereka buat sendiri. Tuh Bapak Ibu, ya kan? Makanya saudara juga tanpa sadar kadang-kadang kita menyembah berhala buatan kita sendiri. Misalkan saudara menghasilkan suatu karya, misalkan seorang penemu mobil gitu ya, ya baru. Karena saking bangganya di atas penemuannya sampai dia memuja-muja ciptaannya. Ini sama dengan memberhalakan. Memberhalakan. Iya Bapak Ibu. Karena apa? Berhala artinya adalah memuja apa yang ada di dunia selain dari Allah. Nah, itu Bapak Ibu. Ya termasuk juga pekerjaan kita. Kalau kita memikirkannya lebih dari Allah, kita memberhalakan pekerjaan kita. Kalau kita melebihi hobi kita dibandingkan Allah, maka kita memberhalakan hobi kita. Jadi menyembah berhala itu tidak harus kita menyembah patung-patung atau, tapi apapun yang kita prioritaskan lebih daripada Allah itu menyembah berhala. Terima kasih ya. Oke, nah sekarang kita lihat nubuatan pembuangan bangsa Israel ke Babel selama 70 tahun. Coba kita lihat Yeremia 25 ayat 8-13. Saudara bisa ngejar kenapa pembuangan itu selama 70 tahun? Kenapa tidak 60 tahun? Atau kenapa tidak 80 tahun? Atau kenapa tidak 100 tahun? Nah, gitu Bapak. Ya, kita baca Alkitab kritis. Kita dorong saudara ke arah situ, Bapak. Ya, karena di balik itu ada rahasia, saudara. Ya, Yeremia 25 ayat 8-13 sudah di sana. Nih, saya bacakan ya. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara. Ya, Babel itu dari utara Israel, Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar, raja Babel, hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara pengantin perempuan, bunyi batu kilangan, dan cahaya pelita. Ayat 11. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Katakan sama-sama saya, 70 tahun lamanya. Nah, nanti saya akan jelaskan. Kenapa 70 tahun? Kenapa bukan 80 tahun? Kenapa bukan 100 tahun? Ada maksudnya. Terus. Kemudian sesudah genap 70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang asing, dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Ayat 13. Aku akan menimpakan kepada negeri ini segala apa yang kufirmankan tentang dia, yaitu segala apa yang tertulis dalam kitab ini, seperti yang telah dinubuatkan Yeremia tentang segala bangsa itu. Sudah ya, 13. Oke Bapak Ibu. Jadi ini nubuatan Yeremia. Nah, saudara lihat tadi yang saya katakan, tugas Nabi apa? Menunjukkan dosa umat Israel
Yang kedua, menubuatkan hukuman Allah atas dosa. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, itu tugas Nabi. Makanya kalau saudara baca kitab Nabi-Nabi, Yesaya, Yeremia, Yeskel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Ubaya, Yunus, Mika, Naum, Habakuk, Dibanya, Hagai, Zakarias, Milaki, gitu Bapak Ibu. Saudara melihat pola ini. Ya, jadi Nabi-Nabi itu menunjukkan dosa bangsa dan kemudian membuatkan hukuman Allah atas dosa. Tuh kan? Itu Bapak Ibu. Jadi sifatnya sama Nabi-Nabi itu. Iya Bapak Ibu. Iya. Makanya orang Kristen walaupun punya tugas kenabian memberitakan amanat agung Tuhan Yesus, tapi kita tidak disebut punya jabatan nabi. Kenapa? Karena tugas nabi yang kedua tidak kita lakukan. Dan itu adalah menunjukkan dosa orang lain dan membuatkan hukuman Allah atas dosa itu. Gitu. Nggak ada lagi ya. Ya, makanya orang Kristen jangan maki-maki orang yang jahat kepada dia. Terkutuk kamu nanti. Itu bukan tugas kita lagi. Itu dulu tugas nabi-nabi. Ya, oke Bapak Ibu ya. Nah, kenapa pembuangan itu selama 70 tahun? Karena pernah bertanya-tanya kan? Hah? Karena tahu kenapa? Karena umur manusia di dalam Mazmur adalah 70 tahun. Nah, itu Bapak Ibu. Iya, makanya Allah membuang mereka selama 70 tahun ke Babel dengan maksud generasi tuanya, generasi yang berdosanya dibinasakan oleh Allah. Supaya apa? Ketika mereka nanti kembali ke Israel, sudah generasi yang baru yang tidak lagi berdosa. Nah, gitu Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu. Oke, itu. Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh Allah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Ternyata mereka telah mengalami banyak mukjizat, mereka masih tidak percaya pertolongan Allah untuk masuk tanah Kanaan. Karena orang-orang Israel melihat, penghuni tanah Kanaan itu raksasa, orang enak, namanya orang enak Bapak Ibu, tapi tidak enak karena raksasa semua. Dan itu membuat mereka takut. Karena ketidakpercayaan mereka inilah mereka kembali kepada guru selama 40 tahun keliling. Sebenarnya mereka mengelilingi tanah Kanaan yang akan mereka duduki Bapak Ibu. Mereka keliling, tapi sekitarnya. Sehingga apa selama 40 tahun? Semua orang yang lahir di Mesir kecuali Yosua dan Kaleb mati di padang gurun. Sehingga kemudian bangkit generasi baru yang generasi yang percaya kepada Allah. Amin Bapak Ibu. Dan generasi inilah yang kemudian nanti masuk tanah Kanaan. Dan rupanya Allah mengulang tindakannya kepada bangsa Israel dan membuang ke Babel selama 70 tahun dan agar orang-orang lama Israel yang berdosa mati semua di Babel, maka kembali ke Israel mereka sudah generasi baru. Betul? Iya Bapak Ibu. Iya. Jadi luar biasa itu Allah ya. Iya, dari 70 tahun ya. Pernah bertanya kemudian, Pak, kalau orang Kristen usianya 70 tahun atau tidak Pak? Karena dalam kita Mazmur kan usia manusia 70 tahun. Kalau lebih dari itu adalah dia bonus banyak penyakit, ya kan? Iya kan? Iya Mazmur. Iya ada ayatnya. Iya ada ayatnya 70 tahun. Kalau orang Kristen gimana Pak? Tenang. Orang Kristen tidak dibatasi usia 70 tahun. Iya. Kenapa? Coba kita buka ayatnya. Mazmur 91 ayat 16. Iya kan? Yang kita ada usia manusia 70 tahun. Iya. Kalau lebih dari itu, ya itulah. Banyak masalah. Tapi tenang, orang Kristen tenang. Mazmur 91 ayat 16 sudah di sana? Mazmur 91 ayat 16 ya. Mazmur 91 ayat 16. Nah, nih saya bacakan ya. Nih, jadi orang Kristen mengacu kepada ayat ini. Apa ayat ini? Nih saya bacakan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dia, bukan dia sih ya. Dia, dan akan kuperiakan kepadanya keselamatan daripadaku.
Ya, ini bahasa Indonesia terjemahannya yang ngaco juga dia. Ya. Ku kenyangkan dia. Iya, aneh. Coba dan bahasa Inggris lebih cakep. Satisfy him, memuaskan dia. Nah, gitu. Coba Bu. Mazmur 16. Lagi. Nah, satisfy him, memuaskan dia, bukan mengenyangkan. Aduh, terjemahannya. Emang ya, puas itu cuma hanya kenyang aja. Enggak kan? Enggak lah. Puas itu ya bisa juga senang, nonton bagus, puas nontonnya, pertandingan bola bagus, puas nontonnya. Enggak selalu urusan perut ini. Berarti penerjemahan orangnya gendut kalian. Mikirnya makan mulu. Iya. Nah, satisfy him, tuh kan? Memuaskan dia, bukan mengenyangkan Bapak Ibu. Iya, nggak tahu itu ya, terjemah bahasa Indonesia. Dan memperlihatkan kepada dia my salvation. Siapa salvation kita? Yesus. Jadi kita dibuat panjang umur untuk kita semakin lama melihat kepada Tuhan Yesus. Gitu Bapak Ibu. Jadi orang Kristen itu bisa dibuat Allah panjang umur, tidak terbatas, kalau kita benar-benar di dalam Tuhan, supaya kita bisa menikmati Tuhan seumur hidup kita. Menikmati Yesus seumur hidup kita. Amin Bapak Ibu. Jadi bukan panjang umur untuk buat kacau-kacau, buat kejahatan. Oh itu enggak Bapak Ibu ya. Ya. Jadi salvation ini kalau dalam bahasa aslinya adalah Yosua. Iya Bapak Ibu, Yosua. Saya tunjukkan saudara cara melihat bahasa aslinya. Coba tampilkan King James yang lama, yang ada angka-angkanya. Yang plus. Plus. Saya tunjukkan saudara cara melihat bahasa aslinya ya. Ya, walaupun ini plus ini kesannya rumit gitu ya. Banyak angka-angkanya, tapi di sini bisa menolong. Coba salvation itu ada angka H3444. Coba klik Bu. Muncul itu bahasa aslinya, penjelasannya. Tuh, ada kotak kecil kan? Nah, itu dia. Jadi kita bisa melihat bahasa aslinya itu Yesua. Gitu Bapak Ibu. Tuh kan? Yesua adalah nama lain dari Yesus. Salvation. Gitu Bapak Ibu. Jadi King James Plus itu menolong khususnya bagi pendeta untuk melihat bahasa aslinya apa sih? Gitu Bapak Ibu. Tapi bagi kita yang nggak terlalu perlu mendalami Alkitab, ya nggak perlu. Soalnya jadi ribet kesannya, banyak angka-angkanya gitu Alkitabnya. Tapi bagi pendeta atau mungkin pengajar teologi itu perlu bahasa aslinya apa sih? Bahasa aslinya gitu Bapak Ibu. Oke ya. Makanya kadang-kadang saya ingin mengucapkan bahasa aslinya ini, karena apa? Saya lihat ayatnya itu. Iya, itulah pendetanya harus gitu dong. Ya, jangan kulit-kulitnya tapi garing terus sampai dalam, sampai kelihatan putih-putihnya. Oke, Bapak Ibu ya. Ya, jadi kita nggak hanya dibatasi sampai 70 tahun. Oke, Bapak Ibu ya. Tidak dibatasi sampai 70 tahun. Acuannya adalah sampai kita puas melihat Tuhan Yesus. Sampai kita puas melihat keselamatan dari Yesus. Amin Bapak Ibu. Itu. Jadi orang Kristen tidak lagi dibatasi usia 70 tahun. Oke. Jadi sampai saudara puas. Oke, iya. Jadi makanya orang Kristen itu tidak dibatasi usia 70 tahun. Sampai saudara puas, berapapun usia saudara bisa mendapatkannya. Amin Bapak Ibu ya. Ya. Nah, coba sekarang kita masuk bagian berikutnya. Yeremia 5 ayat 1. Jadi Allah menyuruh Yeremia mencari di Yerusalem orang yang benar. Kenapa Allah mencari orang yang benar? Menyuruh Yeremia mencari orang yang benar. Agar orang benar itu bisa menjadi penebus bagi seluruh orang Israel. Jadi semua dosa orang Israel itu ditimpakan pada orang benar itu, agar seluruh orang Israel bisa diampuni.
Dan itu menjadi gambaran siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah orang benar. Maka seluruh dosa dunia ditimpakan pada Yesus. Yesus dihukum agar seluruh dunia yang percaya kepada Yesus diampuni, diselamatkan. Paham Bapak Ibu? Iya, jadi sejak perjanjian lama Allah sudah mencari orang benar. Demikian juga pada saat Sodom dan Gomora akan dibinasakan, Abraham menawar kepada Allah, "Mohonlah, jika ada 50 orang benar, apakah engkau akan memusnahkan Sodom dan Gomora?" Tidak. Terus ditawar lagi, jika ada 40 orang benar, jika ada 30 orang benar, terus turun sampai akhirnya 10 orang benar. Jika ada 10 orang benar, apakah engkau tetap memusnahkan Sodom dan Gomora? Tidak. Tapi akhirnya dimusnahkan nggak Sodom dan Gomora? Dimusnahkan. Kenapa? Karena tidak ada 10 orang benar. Hanya ada berapa orang yang benar? 1 orang. Ya, karena pada saat itu yang benar itu adalah Lot, istrinya, dan 2 putrinya. Ada 4 kan? Tapi maaf kata ibu-ibu, bagi orang Israel, wanita nggak dianggap. Jadi yang laki-laki cuma Lot aja, jadi 1. Jadi yang hanya orang benar itu cuma 1 si Lot. Oke? Makanya Sodom dan Gomora tetap dibinasakan. Karena tawaran terakhir dari Abraham adalah sampai 10 orang benar. Oke? Nah, coba. Tapi perintah Allah kepada Yeremia hanya mencari 1 saja orang benar. Itu pun gak ketemu. Gawat juga itu yang benar-benar udah rusak itu orang Israel ya saat itu. Yeremia 5 ayat 1, coba kita lihat. Yeremia 5 ayat 1 nih, saya bacakan ya. Ini perintah Allah kepada Nabi Yeremia. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah, periksalah di tanah-tanah lapangnya, apakah kamu dapat menemui seorang itu, tuh, bukan 10 orang, seorang. Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Tuh. Maka aku mau mengampuni kota itu. Terus itu, jadi hanya dicari 1 orang benar. Kalau ada, maka kota itu diampuni atau seluruh bangsa itu diampuni. Nyatanya saat itu nggak ada. Berarti udah hancur ini orang. Udah rusak habis ini. Terus itu, tapi pada akhirnya ada orang benar. Ada, dan itu namanya Tuhan Yesus. Sehingga apa? Seluruh dosa dunia ditimpakan pada Yesus. Yesus yang dihukum, mati disalib, agar semua orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Amin. Itu kan baik sekali kan Allah kan? Iya, nggak ngumpul semua tapi mencari 1 orang benar. Iya kan? Iya, sebagai penebus. Coba kita lihat, Yesus itu adalah penuh kasih karunia dan kebenaran Allah. Yohanes 1 ayat 14. Haleluya. Nah, Yohanes 1 ayat 14 demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesuslah satu-satunya orang yang akhirnya ada orang benar. Itulah sebabnya seluruh dosa dunia ditimpakan pada Yesus, dan Yesuslah yang mati dihukum oleh Allah, agar semua orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Amin, Ibu. Bukan baik sekali kan Allah kan? Iya, jadi Allah tidak kompromi terhadap dosa, tapi dicari cara supaya hukuman Allah minimal. Dan itulah dicari orang benar, agar orang benar itulah yang menanggung seluruh dosa dunia, dan orang benar itulah yang dihukum, menggantikan seluruh dunia. Bukan luar biasa ya Allah ya. Baik ya Allah ya. Iya. Banyak orang yang kayak meragukan. Pak, iya tetangga sebelah khususnya. Pak, kok bisa sih Pak, 1 orang saja, Yesus saja bisa mengampuni seluruh dosa dunia? Saudara kalau ditanya demikian sama tetangga sebelah, saudara jawabnya apa? Kok bisa Pak, seluruh dunia dosanya bisa ditanggung oleh 1 orang? Kalau bisa jawabnya apa? Jawabnya adalah, iya bisa. Kenapa? Dosa dunia juga karena
karena satu orang. Itu namanya Adam. Jawabnya itu. Iya ya. Kalau dia nggak puas juga terserah kamu. Iya kan? Iya kan, ada yang bertanya gitu. Iya, ada dulu teman saya. Iya. Kok bisa sih satu orang kata Yesus bisa menanggung seluruh dosa dunia? Lah iya, dosa dunia juga terjadi karena satu orang. Namanya Adam. Ya kan, gampang kan? Jawabnya iya. Makanya saudara kalau ditanya gitu, lah iya, dosa dunia juga karena satu orang. Kok kamu nggak bertanyakan itu? Iya kan? Iya. Iya. Nah, Allah menolak doa dan puasa orang Israel. Ya, Allah menolak doa puasa orang Israel. Coba kita lihat Yeremia 14 ayat 11 sampai 12. Ini sebenarnya bukan yang warna merah, Bu, tapi saya tambahin. Kayaknya perlu doa dan puasa. Jadi Allah tidak melihat doa dan puasa seseorang kalau orang itu tidak benar. Ya Bapak Ibu, kalau seandainya doa dan puasa itu bisa mempengaruhi Allah sehingga seorang berkenan kepadanya, saudara tahu apa? Tetangga sebelah lebih layak masuk surga daripada saudara. Iya lah, iya, doanya mereka aja ibadahnya 5 kali sehari kan? Iya, doanya iya, kalau kita mungkin sekali seminggu. Iya kan? Iya, demikian juga puasa. Ya kan? Ya, mereka kuat itu puasa. Ya kan? Iya, kalau kita boro-boro puasa, telat makan aja mungkin udah ngomel. Iya kan? Iya. Ada lah pokoknya. Iya ya. Iya, coba kita lihat. Yeremia 14 ayat 11 dan 12. Iya, jadi bukan karena doa dan puasa, enggak. Kalau orang itu berkenan, ya udah. Oke, Bapak Ibu ya. Iya, sama seperti juga orang minta kepada saudara. Saudara memberi permintaan itu bukan melihat caranya dia meminta. Benar, Bapak Ibu. Kalau caranya dia meminta, lebih halus permintaan pengemis di lampu merah dibandingkan anak saudara minta. Kadang-kadang, iya. Anak saudara kadang-kadang minta cuek. Papa beli ini, papa tuh. Ya, coba kalau pengemis di lampu merah. Pak, kasihan nih Pak, belum makan 1 hari. Lebih memelas kan? Iya kan? Coba Anda bandingkan dengan saudara. Tapi siapa yang saudara beri permintaan? Anak saudara. Karena dia anak saudara. Berkenan kepada anak saudara, saudara kasih anak saudara. Iya kan? Bukan dari caranya. Kalau caranya pengemis di pinggir jalan lebih memelas itu. Iya kan? Iya, makanya doa juga demikian. Iya, doa lebih keren mereka loh. Sujud gitu. Kalau kita kadang-kadang sampai begini-begini gitu. Doa kan? Iya kan? Ya, kita ke gereja juga kadang-kadang dari mall dari mana langsung masuk aja ke gereja. Mereka bersih-bersih dulu. Iya kan? Iya, kalau secara fisik kalah kita. Tapi lihat, bukan dari caranya, tapi siapa anak Allah. Nah itu, kalau kita anak Allah, permintaan kita kadang-kadang sebenarnya tidak pantas, tetap aja didengar. Kayak anak saudara lah minta sesuatu, kadang-kadang lebih kasar dibandingkan pengemis di pinggir jalan. Iya Bapak Ibu, iya kan? Coba, cara kita masuk nih, Yeremia 14 ayat 11 dan 12. Ya, nih saya bacakan ya. Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Nah, tuh. Jadi Allah melarang Yeremia untuk berdoa untuk kebaikan bangsa Israel. Karena saat itu orang Israel berdosa banget dan Allah sudah merencanakan akan menghukum bangsa itu. Terus, sekalipun mereka berpuasa juga dicuekin oleh Allah. Ya kan, Bapak Ibu? Aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Melainkan aku akan menghabisi mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampah. Ini benar-benar dihabisi nih Bapak Ibu. Perang, kelaparan, penyakit sampah. Oh itu udah nggak ada lagi tuh. Udah kalah, udah habis itu nanti. Ya kan? Lalu, udah ya. Oh 12 terakhir, ya 12 terakhir. Ini
Mana tadi 12? Ini udah 13 ini. Oh, udah habis. Gak kerasa udah habis. Ya, gitu Bapak Ibu. Jadi bukan karena kita berdoa atau berpuasa yang membuat Allah berkenan. Amin Bapak Ibu ya. Tapi ketika kita anak Allah, berkenan kepada Allah, apapun yang kita perbuat, ya kadang-kadang Allah itu ya toleransi juga kepada kita Bapak Ibu ya. Ya, bahkan dikatakan seandainya Musa dan Samuel yang meminta pengampunan kepada Allah, itu juga ditolak oleh Allah. Iya Bapak Ibu. Iya, berarti itu Musa dan Samuel itu benar-benar dulu tuh ya diperhitungkan oleh Allah ya. Ya dianggap juga oleh Allah ya. Tapi itu pun jika Musa dan Samuel meminta, Allah juga. Coba kita lihat. Malah Allah akan mengusir mereka. Yeremia 15 ayat 1 sampai 3. Ya. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa. Iya, usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Tuh, Musa dan Samuel juga akan diusir kalau berdiri. Gawat kan? Tapi ada satu orang yang berkenan kepada Allah. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Itulah yang nanti akan berdiri di hadapan Allah untuk menggantikan kita, untuk menanggung dosa kita, sehingga Allah tidak menghukum dunia, tapi hanya Yesus yang hukum menggantikan kita. Amin Bapak Ibu. Ya, karena itulah bagi kita hari ini kita beruntung punya Tuhan Yesus. Ya, jangan lepaskan demi apapun, demi jabatan, demi harta, demi kekayaan atau apa. Jangan gadaikan Yesus dari hidup saudara. Amin Bapak Ibu. Ya, haleluya. Nah, Yeremia itu sebenarnya juga udah ditunjukkan sikap Allah kepada bangsa Israel. Kenapa begitu keras? Kenapa Allah melakukan hukuman kepada bangsa Israel? Iya, itu sudah ditunjukkan lewat Allah memerintahkan Yeremia melihat tukang periuk. Tukang periuk itu bagaimana? Kalau ada periuk yang lagi dia buat, ternyata rusak, periuk itu akan disingkirkan, akan dibuat yang baru. Hal yang sama itu menjadi gambaran ketika orang Israel umat Allah rusak parah, maka Allah akan menyingkirkan orang Israel dan akan dihasilkan generasi baru. Jadi kira-kira gambarannya itu Bapak Ibu dari tukang periuk. Demikian juga pelajaran dari buli-buli yang dihancurkan, pelajaran juga dari dua keranjang buah. Jadi Allah menjelaskan kepada Yeremia mengapa Allah harus menghabiskan orang Israel akibat dosa-dosa mereka. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, tapi hari ini kita beruntung. Kenapa? Karena ada Yesus yang telah menanggung dosa kita, sehingga bagi kita hari ini Allah berkenan kepada kita. Amin. Nah, Tuhan akan memulihkan bangsa Israel. Ini dinubuatkan di dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34, dan ini kemudian dikutip oleh Rasul Paulus di dalam kitab Ibrani. Nah, ini adalah nubuatan bahwa orang Israel, dan itu menjadi gambaran orang Kristen akan dipulihkan di hadapan Allah dan akan hidup di dalam perjanjian yang baru. Amin Bapak Ibu. Dan dosa kita diampuni, dilupakan oleh Allah. Nah, ini luar biasa ya. Coba kita lihat, ini agak panjang ayatnya. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Nih, saya bacakan ya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Jadi ini kita nanti akan masuk perjanjian baru, dan itulah kita orang Kristen di dalam Tuhan Yesus. Dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, ya, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Terus, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam hati mereka.
maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, ayat 34 terakhir. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Coba kembali ke ayat 33. Saya akan jelaskan sesuatu di sini. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Jadi maksudnya apa nih Pak? Begini Bapak Ibu, dalam perjanjian lama hukum Taurat itu ada di luar orang Israel, dan hukum Taurat itu menjadi syarat agar orang Israel berkenan kepada Allah. Kalau orang Israel gagal melakukan Taurat, maka hukuman akan menimpa mereka, kutuk akan mengejar mereka. Oke Bapak Ibu ya, jadi Taurat itu semacam ancaman gitu. Kamu harus lakukan ini, kalau tidak kamu akan dihukum, kamu akan dikutuk, gitu Pak. Tetapi bagi kita hari ini orang Kristen yang hidup dalam perjanjian baru, Taurat itu sudah dituliskan dalam batin kita, dituliskan dalam hati kita. Sehingga apa? Kesadaran untuk berbuat benar muncul dari hati kita. Gitu Bapak Ibu. Jadi saudara tidak perlu lagi diancam-ancam, kamu harus gini, kalau tidak kamu dosa, kamu harus gitu. Enggak. Itu seperti anak kecil itu Bapak Ibu. Iya, ketika saudara masih kecil dulu, seringkali kan orang tua saudara ngancam-ancam. Kamu harus sekolah, kamu harus belajar. Kalau tidak, kamu bodoh. Kamu akan saya hukum. Kamu akan saya guru. Kamu akan segala macam. Mereka Bapak Ibu ya, itulah tipikal perjanjian lama. Kayak anak kecil, diancam-ancam baru bergerak. Tapi bagi kita orang dalam perjanjian baru, kita punya kesadaran dari dalam. Dan inilah tipikal orang dewasa rohani. Jadi orang perjanjian baru bukan lagi seperti anak kecil dalam perjanjian lama, tapi orang perjanjian baru dewasa rohani. Kesadaran untuk berbuat baik itu muncul dari dalam. Sama seperti saudara sekarang ini sudah berumur, muncul kesadaran akan pentingnya pendidikan. Muncul kesadaran akan pentingnya punya jaringan luas. Punya kesadaran, jadi ada lahir dari dalam. Oke Bapak Ibu ya, tidak harus didorong-dorong, tidak harus dipaksa-paksa, tidak harus ya gitu Bapak, kayak anak kecil. Enggak. Tapi ada kesadaran dari dalam. Hal yang sama juga dengan hukum Taurat. Hukum Taurat itu ditaruh Allah dalam diri kita. Sehingga walaupun orang Kristen tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, ya Bapak Ibu, karena apa? Dulu perjanjian lama, orang benar, orang Israel benar, kalau berhasil melakukan hukum Taurat. Tapi bagi kita perjanjian baru, kita sudah benar di dalam Yesus, maka Taurat itu kita lakukan. Bukan karena syarat, tapi karena kita sudah dibenarkan oleh Allah, sudah dibenarkan oleh Yesus. Amin. Beda tuh. Perjanjian lama itu hukum Taurat sebagai syarat, perjanjian baru Taurat itu kita lakukan karena kita sudah dibenarkan di hadapan Allah. Oke. Dan ketika kita sudah di dalam Yesus, maka hukum Taurat itu bisa kita lakukan terlebih dari tuntutan hukum Taurat. Ya, saya seringkali beri contoh. Hukum Taurat itu ada dilarang mencuri, benar kan? Ya, ada orang tidak mencuri, tapi pelit nggak minta ampun. Bukan hanya pelit, pedit gitu. Nah, orang Kristen bukan hanya tidak boleh mencuri, tapi mereka juga murah hati. Kan lebih ya dari tuntutannya. Ya kan? Demikian juga ada. Jangan berzina. Benar. Ada orang tidak berzina, tapi suka kekerasan dalam rumah tangga. KDRT. Nggak ada gunanya juga. Jadi orang Kristen bukan hanya tidak berzina, tapi dia juga mengasihi pasangannya. Jadi lebih yang dia lakukan. Oke Bapak Ibu ya. Nah itu kenapa? Sudah ada kesadaran dari dalam. Bukan lagi dipaksa-paksa, diancam-ancam gitu Bapak Ibu. Oke ya. Ya kan? Iya. Jadi kita bukan lagi seperti anak kecil. Harus diancam-ancam. Belajar kamu, 3 kelas dari kamu. Belajar kamu supaya kamu pintar. Nanti Bapak kasih hadiah gitu ya. Kadang-kadang dikasih iming-iming juga. Ya kan? Nggak perlu lagi gitu.
Iya, karena kita sudah dewasa rohani, ada kesadaran sendiri untuk kita meraih pendidikan tertinggi. Amin, Bapak Ibu. Iya, itu namanya. Iya. Bahkan yang kedua yang saya ingin jelaskan adalah aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ini bukan berarti Allah kompromi terhadap dosa, tidak. Tapi karena kehadiran Yesus yang diutus Allah, maka segala dosa kita ditimpakan kepada Yesus, ditanggung oleh Yesus. Maka dosa itu sekarang bersih dari hidup kita. Kenapa? Karena Yesus sebagai penebus dosa kita. Jadi Allah mengampuni dosa kita, tidak lagi mengingat dosa kita, bukan karena Allah kompromi terhadap dosa, bukan. Tapi karena Yesus telah menanggung dosa kita dan dihukum atas dosa kita. Amin. Ya, itulah sebabnya orang Kristen itu bebas dari hukuman Allah. Ya, Bapak, bukan karena Allah kompromi terhadap dosa, bukan. Tapi karena Yesus telah menanggung dosa kita dan dihukum atas dosa kita. Amin. Iya, coba buka Roma 8 ayat 1. Bahwa orang Kristen itu bebas dari hukuman. Roma 8 ayat 1 ini tambahan ayat, Bu. Roma 8 ayat 1. Iya. Roma 8. Nih saya bacakan ya. Demikianlah sekarang ya Bapak Ibu ya. Saat saudara baca ini ayat ini berlaku. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Karena dalam Kristus Yesus, yes, kita bebas hukuman. Kenapa? Bukannya Allah kompromi terhadap dosa sehingga membebaskan kita dari hukuman, bukan. Tapi karena Yesus yang kita percaya telah menanggung dosa kita dan dihukum atas dosa kita. Amin. Oh, jadi Yesus itu membuat perbedaan, memberi dampak yang besar bagi kehidupan kita. Oke, ya itulah sebabnya yang di luar negeri itu seringkali orang Kristen di luar negeri. Pada akhir zaman mereka hanya menyebutkan apa Bapak Ibu? Judgment Day. Bahkan ada film Terminator juga itu. Judgment Day gitu ya Bapak Ibu ya. Ya kan? Aduh ngelawan gitu. Kenapa? Kalau Judgment Day berarti ayat ini nggak berlaku bagi mereka. Iya kan, Judgment kan artinya penghakiman, penghukuman, hari penghukuman. Benar? Tolak itu. Bagi orang Kristen tidak ada lagi Judgment Day. Karena Roma 8 ayat 1 jelas berkata kita dibebaskan dari hukuman bagi di dalam Yesus. Amin. Kenapa? Karena Yesus telah menanggung dosa kita dan dihukum atas dosa kita. Oke. Nah ini ayat terakhir kita baca. Ini terkesan kontradiksi, tapi ini luar biasa. Yeremia 29 ayat 11. Ini sering juga dikutip oleh orang Kristen. Tapi orang Kristen kadang-kadang nggak tahu konteksnya apa. Yeremia 29 ayat 11. Sudah di sana, nih saya bacakan ya. Ya, sebab aku guru besar bagi Allah. Sebab Allah ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara tahu nih ayat ini, lihat konteksnya. Konteksnya adalah pada saat itu orang Israel akan dibuang ke Babel. Jadi ayat ini ingin menegaskan kepada orang Israel, walaupun mereka akan dibuang, tapi Allah punya rancangan, bukan kecelakaan, tapi memberikan masa depan kepada mereka. Benar Ibu? Iya, jadi harus dilihat konteks ayat ini. Jadi walaupun saat itu orang Israel sebentar lagi akan dibuang ke Babel, tapi Allah menghibur orang Israel. Rancangan Allah bukan kecelakaan, tapi rancangan Allah memberikan masa depan. Saudara bisa mengejar ayat ini. Pak, bagaimana mungkin Pak Allah memberikan masa depan, sedangkan sebentar lagi orang Israel akan dibuang? Nah, gitu Bapak Ibu. Saudara bisa kejar di situ. Ya, bagaimana mungkin Pak Yeremia berkata Allah punya rancangan, ya bukan kecelakaan, tapi memberikan masa depan penuh harapan. Saudara tahu kenapa? Karena ayat ini ingin menggambarkan kelak kalau orang Israel akan kembali ke Israel, inilah yang punya masa depan penuh harapan.
bukan bagi orang-orang Israel yang tua-tua yang berdosa, tapi mereka nanti semua akan mati di Babel. Jadi yang punya masa depan ini adalah keturunan mereka. Ya, bukan mereka, bukan si orang-orang tua, bukan. Mereka sudah berdosa semua. Allah sudah merencanakan akan membinasakan mereka semua. Tapi yang punya masa depan adalah nanti anak cucu mereka. Oke, Bapak Ibu ya. Ya, jadi saudara harus melihat konteks ceritanya bagaimana. Ya Bapak. Terkesan kontradiksi ya. Akan dibuang tapi diberikan masa depan. Gimana ceritanya bisa gitu? Ya. Dan saudara bisa melihat setelah orang Israel kembali dari Babel, apa yang mereka dapatkan? Terbukti tidak ayat ini bahwa memberikan masa depan? Yes. Kenapa? Karena setelah mereka kembali dari Babel, setelah 70 tahun dibuang, maka mereka kemudian punya sistem ibadah yang berbeda. Ya, semula tempat ibadah orang Israel cuma satu. Itulah Bait Allah. Mereka memberikan korban ke Bait Allah. Ya, Bapak Ibu, untuk pengampunan dosa. Karena memang Bait Allah itu tugasnya untuk memberikan korban kepada Allah. Oke, Bapak Ibu ya. Tapi setelah pembuangan dari Babel, orang Israel mengenal perkumpulan, PD, persekutuan doa. Dan persekutuan doa ini, jadi bukan hanya adanya sekarang, ribuan tahun yang lalu juga sudah ada. Jadi ketika mereka dibuang di Babel, mereka rindu firman Tuhan, maka mereka buat PD. Setelah mereka kembali ke Israel, PD ini kemudian diresmikan, dilembagakan. Dan itulah namanya sinagoge. Paham Bapak Ibu? Jadi lebih baik kan kerohanian mereka kan? Lah iya, sekarang mereka punya persekutuan doa. Jadi lebih benar, lebih baik dibandingkan generasi bapak mama mereka. Benar ya Bapak Ibu ya? Iya. Dan bukan hanya itu saja yang muncul. Adanya persekutuan doa memunculkan golongan yang baru. Namanya ahli Taurat. Orang Farisi. Jadi makin rohani ini orang Israel. Ya kan? Iya. Jadi artinya apa? Ayat Yeremia 29 tadi, masa depan penuh harapan benar terjadi. Lebih rohani mereka. Ya kan? Iya. Tapi bagi generasi tua udah mati semua di Babel. Iya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi karena itulah bagi kita hari ini, apapun yang terjadi dalam hidup saudara percaya saja kepada Tuhan. Karena apa? Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang memberikan masa depan bagi kita. Amin. Sama seperti saudara. Kalau saudara punya anak, pasti saudara punya bayang ke depan itu bagaimana hidup anak saudara. Saudara ingin memberikan yang terbaik bagi anak kita. Benar Bapak Ibu ya? Iya dong. Mana ada orang tua ingin masa depan anaknya itu suram? Nggak mungkin kan? Pasti. Ya, sehat, sukses, berhasil, bermanfaat bagi bangsa, negara, dan keluarga. Itu kan? Iya dong. Apalagi Allah. Allah pasti punya rancangan yang memberikan masa depan kepada kita. Kita hanya manusia, orang tua, ingin memberikan masa depan yang cerah bagi anak kita, apalagi Allah. Oke Bapak Ibu ya. Karena itulah jangan curiga kepada Allah apapun masalah yang saudara hadapi sekarang ini. Saya simpulkan khotbah kita ini adalah hukuman Allah bukan untuk membinasakan, tetapi membuat kondisi orang Israel lebih baik, khususnya secara kerohanian. Orang Kristen itu bebas hukuman, Roma 8 ayat 1, karena Tuhan Yesus telah menanggung segala dosa kita dan dihukum atas dosa kita. Amin Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan nama-Mu Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara mujizat zaman now ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami, karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati, karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus
kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan, berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus, sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua, dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Baik Bapak Ibu semuanya, saudara terkasih, kita sudah menerima berkat mujizat Tuhan malam hari ini, dan sudah terima kasih untuk yang bergabung pada malam hari ini. Bapak Ibu, jangan lupa kita bergabung terus di mujizat zaman now selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.